Halo, selamat datang kembali di Ngulik Ilmu, tempat kita mengulik hal-hal di sekitar kita dari kacamata sains. Oke, jujur saja, siapa yang tidak pernah kentut? Kita semua melakukannya. Kadang hening, kadang, ya, spektakuler, kadang wangi. Kata siapa? Kadang baunya minta ampun. Tapi pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya, kenapa kita bisa kentut? Ini mungkin terdengar jorok, tapi ini adalah sains biologi yang luar biasa. Dan hari ini, kita akan menguliknya sampai tuntas. Jadi, apa itu kentut? Kentut, atau dalam bahasa medis disebut flatus, adalah proses normal tubuh kita untuk mengeluarkan gas yang terperangkap di dalam saluran pencernaan. Pertanyaannya, dari mana gas ini berasal? Ternyata, ada dua sumber utama. Sumber pertama, udara yang kita telan. Setiap kali Anda makan, minum, atau bahkan berbicara, Anda tanpa sadar menelan sedikit udara. Kita sebut ini aerofagia. Udara ini, yang sebagian besar adalah gas nitrogen dan oksigen, berkumpul di perut Anda. Sebagian akan keluar lagi ke atas sebagai sendawa, tapi sebagian lagi akan melanjutkan perjalanannya, menyusuri usus yang panjangnya bermeter-meter. Dan setelah perjalanan panjang, ia harus mencari jalan keluar. Ya, lewat belakang. Tapi tunggu dulu, udara yang kita telan biasanya tidak berbau. Lalu, dari mana datangnya bau busuk yang legendaris itu? Sumber kedua, pesta bakteri di usus kita. Inilah sumber utamanya. Di dalam usus besar Anda, hidup sebuah ekosistem yang luar biasa. Ada triliunan, ya, triliunan, bakteri baik yang disebut mikrobioma usus. Mereka adalah pekerja keras di pabrik pencernaan kita. Begini cara kerjanya. Ketika Anda makan, tubuh Anda mencerna sebagian besar makanan di lambung dan usus kecil. Tapi, ada beberapa jenis makanan yang tidak bisa dicerna sepenuhnya, terutama serat, pati, dan beberapa jenis gula. Makanan sisa ini kemudian menjadi prasmanan bagi para bakteri di usus besar. Bakteri-bakteri ini berpesta, menguraikan sisa makanan itu melalui proses yang disebut fermentasi. Nah, sama seperti pabrik yang punya asap buangan, proses fermentasi ini menghasilkan gas, terutama gas hidrogen, metana, dan karbon dioksida. Semakin banyak makanan berserat seperti kacang-kacangan atau sayuran yang Anda makan, semakin sibuk bakteri Anda bekerja, dan semakin banyak gas yang mereka hasilkan. Oke, sekarang kita bahas sang biang kerok. Kenapa kentut bisa bau? Faktanya, 99% gas kentut itu tidak berbau. Bau busuk itu hanya berasal dari 1% sisanya. Penyebabnya adalah senyawa gas yang mengandung sulfur atau belerang, seperti hidrogen sulfida. Ya, senyawa yang sama yang membuat telur busuk berbau busuk. Bakteri tertentu di usus kita menghasilkan gas sulfur ini ketika mereka mencerna makanan yang kaya akan sulfur. Contohnya, brokoli, kembang kol, kubis, bawang-bawangan, telur, dan daging. Jadi, jika kentut Anda berbau tajam setelah makan banyak telur dadar, salahkan saja sulfur. Satu misteri lagi. Kenapa kentut bisa berbunyi? Bunyi kentut tidak ada hubungannya dengan gas itu sendiri, tapi ada hubungannya dengan pintu keluar. Bunyi itu dihasilkan oleh getaran dari lubang anus atau sfinkter ani saat gas didorong keluar oleh tekanan dari dalam. Bayangkan saja seperti meniup trompet atau melepaskan udara dari balon. Tekanan gas, kecepatan keluarnya, dan seberapa kencang otot sfinkter Anda, semuanya menentukan volume dan nada suara kentut Anda. Bisa nyaring, bisa pelan, atau bisa hening sama sekali. Jadi, kesimpulannya, kentut adalah hal yang sangat normal dan sehat. Itu adalah gabungan dari udara yang Anda telan dan gas yang dihasilkan oleh triliunan bakteri pekerja keras di usus Anda. Rata-rata, orang normal bisa kentut antara 14 hingga 25 kali sehari. Ya, 25 kali. Kebanyakan terjadi tanpa kita sadari, bahkan saat kita tidur. Jadi, jangan lagi malu dengan sains luar biasa yang terjadi di dalam tubuh Anda. Kentut adalah tanda bahwa sistem pencernaan Anda bekerja. Apa topik sains sehari-hari yang ingin kita ngulik selanjutnya? Tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Ngulik Ilmu. Tetap penasaran? Dan sampai jumpa di video berikutnya.